Oke, balik lagi di video siang, belajar investasi saham. Sesuai dengan apa yang di pagi hari, marketnya drop, cuman tidak sesignifikan dari hari Senin kemarin ya. Makin ke sini juga drop, tapi bisa dikatakan rebound, tapi nggak jelas juga arah dari IHSG-nya di hari ini. Lebih ke drop ala kadarnya gitu. Kalau kita lihat dari IHSG sendiri memang secara angka ya turunnya hampir 1% ya, minus 0,8. Tapi kalau kita lihat big cap market cap terbesar itu sebagai balancer ya. Ada Bank BCA, BRI, bahkan so far saya melihat tadi di sesi 1 Bank BCA ini sering ditampungin gitu. Kemungkinan sama saat awal Agustus ya, yang nampungin ini si KZ kayaknya ini. Jadi ada yang menahan gitu, ada yang menahan. Bank BRI juga iya. Jadi drop ini hanya drop sementara. Kalau kita lihat dari LQ45 yang membuat drop ini kebanyakan adalah Goto hampir ARB. Goto hampir ARB, 2 tik bahkan sempat ARB, ICBP juga, INDF juga. Nah, dua saham ini faktor dari laporan keuangannya keluar di mana drop si ICBP drop 40%, sedangkan INDF secara keseluruhan minus 16% gitu. Labanya turun lumayan dalam. Yang paling itu adalah si ICBP. Kalau kita lihat berdasarkan chart, bahkan ICBP sempat dibuka ARB. Dibuka ARB karena ya faktor dari newsnya jelek, bad news yang berefek pada panic selling. Panic selling yang membuat support ini di 8.450 ini terjebol. 8.475 itu terjebol. 8.475 terjebol ya. Lanjut ke bawah. Lalu nextnya ke berapa? Kemungkinan akan turun lagi gitu. Kemungkinan akan turun lagi. Potensi penurunannya akan sampai ke, kalau menurut saya akan sampai ke range 7.700 sampai 7.500 itu. 7.800 lah, 7.800 sampai 7.500 untuk si ICBP ini sendiri. Nah, nanti kalau teman-teman 2-3 hari dia ARB terus, nah itu bisa dijadikan potensi buat trading jangka pendek gitu. Untuk memanfaatkan momentum ini kenaikan nanti sementara. Atau dead cat bonds lah istilahnya. Nah, ini bisa jadi potensi ya. Tapi so far tadi penurunannya memang ya panic selling, volumenya memang kuat, tapi ya ini volume buangan yang tadi di awal market sempat sampai ARB. Nextnya akan turun lagi, kemungkinan dia akan ke kotak ini, ke garis warna hijau dulu, baru ke kotak lah mentok-mentok. Itu untuk ICBP, lalu lanjut ke INDF. Kalau dari INDF sendiri ya hampir sama, bahkan chartnya pun mirip. Potensi akan menuju ke supportnya di angka 6.100 lah untuk si ICBP. Sama nanti kalau 2-3 kali ARB itu bisa jadikan momentum gitu. Dia turun lalu naik. Nah, target naik ya minimal kan nutup gap ini di angka 6.500 gitu. Cuman apakah besok ARB lusa Kamis kemungkinan besok akan turun lagi, tapi ARB apa enggak kurang tahu. Cuman nanti kalau misal besok turun lagi, Jumat bisa jadi watchlist buat short term jangka pendek itu. Buat awal memanfaatkan panic selling terus buy lagi. Karena ini di sini sangatlah kuat ya. Demand area 6.100 ini jadi potensi buat pullback balik lagi makin besar gitu. Untuk si INDF. Terus kalau kita lihat tadi Goto sesuai dengan yang kemarin ya, kenaikannya tidak didukung dengan volume yang kuat kemarin. Dan hari ini volume penurunannya ya kuat juga gitu. Sudah jebol dari support ya menuju ke gap di bawah ini di angka 282 gitu. Nah, ini lumayan berpengaruh ya. Nanti kalau Gotonya makin drop, kalau tidak ada saham-saham yang sebagai balancer buat menopang dari penurunan si Goto ini, kan berefek pada si IHSG-nya. Nah, ini aja ke 282 ini minus 7%, 7,4. Jadi harus ada saham yang di push buat naik. Kalau kita lihat ya,
saham-saham yang dipush oleh naik ya. Biasanya kalau GoTo turun, saham-saham teknologi lainnya, MTech juga ikut turun. Lalu ada Arto kemungkinan juga akan turun juga. Jadi potensinya masih besar untuk itu. Nah, siapa yang jadi balancernya? Kemungkinan adalah banking yang jadi balancer, bahkan terkesan menampung, menjaga banget ya. Bank BCA, Bank BRI juga sama, ini masih sama dengan target kita di Bank BRI itu di 4.500. Terus Bank Mandiri pun juga sama, targetnya adalah sentuh ATH-nya all time high lagi di angka 9.075. Lalu Bank BNI pun juga target ke 9.200 itu bisa karena ini retrace. Lalu yang menarik itu Telkom, 2 hari ini dia naik terus ya, 2 hari ini dia naik terus. Hari ini naik terus. 2 hari ini kemarin naik tapi terus di closing dipaksa untuk turun. Kalau melihat kemarin meskipun turun ya dia diakumulasi sama big player. Jadi ini memang ada yang jagain lah. Nah, harga sini memang di angka 4.400 tuh bisa jadi area supportnya ya. Dan ini retrace ya, dia dari rounding bottom dia sampai ini targetnya juga kita tarik. Kalau target dari si Telkom ini sendiri, bentar, target Telkom itu bisa ke 4.900 ya, kalau 5.000 ke titik high-nya ini, minimal ke all time high-nya lagi gitu. Buat target sih Telkom. Nah, ini juga menarik ya sebagai balancer dia. Telkom biasanya pergerakannya tidak 11-12 ya dengan si Astra ini. Nah, Astra hari ini juga doji, keren. Kemarin juga ada big player yang masuk. Cuman memang kurang oke ya. Dia belum bisa break dari area resistennya ini. Area resisten di 7.000. Ya kita tunggu dia break. Akan menuju ke 7.975. Jadi itu so far IHSG-nya drop tapi saham-saham banking masih oke, dan bisa jadi pantauan ya saham-saham tadi yang ada muncul bad news yaitu INDF dan ICBP. Kenapa ada bad news kita tetap bisa ambil momentum di situ? Karena di saat yang lainnya takut, nah mindset kita berubah gitu, harus berbanding terbalik. Di saat yang lainnya pada panic selling, ya kita memanfaatkan momen tersebut untuk beli. Tapi jangan asal beli ya, ditunggu momentumnya di dekat demand area dan juga nunggu ada info. Nah, itu yang perlu kita cermatin. Dan penurunan laba dari ICBP dan INDF murni buntut dari kenaikan dari harga gandum ya, harga komoditas. Dan ya tuh fair aja, dan secara untuk long term ya INDF dan ICBP masih menarik untuk dikoleksi. Yang bagi teman-teman yang pengen menargetkan untuk buat nabung rutin atau buat beli di harga murah, sangatlah menarik ya. Nanti kalau INDF dapat di bawah harga 6.000 ya sangatlah oke gitu, sangatlah oke, tinggal diatur manajemennya. Tuh kalau di ICBP kalau teman-teman udah dapat di angka 7.000 ya itu sangat oke banget. Mungkin itu video di siang hari ini, semoga bermanfaat. Dan juga untuk besok kita akan live trade bareng start jam 9 kurang sampai jam setengah 12 ya. Sesi 1 full kita live trade bareng di YouTube. Jadi nanti besok kalau ada saham-saham apa yang menarik dan mau ditanyakan bisa langsung aja saat live trade bareng. Mungkin itu video kali ini, sampai jumpa.